Halo, apa kabar Opa dan Oma? Doa saya, Opa dan Oma selalu dalam keadaan sehat, pikirannya damai, dan hatinya selalu bergembira di dalam Tuhan. Ayo, sebelum kita memulai akan konten Markisa ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan bagi hidup Opa dan Oma. Kami mengucap syukur karena apa yang kami perlukan, Tuhan juga selalu sediakan. Terlebih lagi ketika kami membutuhkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk konten Markisa pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Opa dan Oma. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opa dan Oma, yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita pujikan, ku taat perintah-Mu. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan.
tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita olah tubuh kita supaya senantiasa segar dan sehat. Kita bersama-sama akan mempraktekkan senam tapi sambil duduk ya. Saya sudah siapkan video untuk Opa dan Oma praktekkan di rumah. The chest stretch. Sit upright. Ensure your back is away from the chair. Relax your shoulders, pulling them back and down. Extend your arms out to the side, such that they are not too close to your body. Slowly and gently push your chest forward until you feel a stretch across your chest. Hold this position for 5 to 10 seconds and repeat the exercise 5 times. The upper body twist. Sit upright and place your feet flat on the floor. Cross your arms over your chest and place your hands on your shoulders. Keeping your hips still, twist your upper body to the left as far as comfortable and hold this position for 5 seconds. Repeat this for the right side and do this stretch 5 times on each side. Hip marching. Sit upright and ensure your back is away from the chair. For better stability, grip onto the sides of the chair. Lift your leg upwards as far as you feel comfortable, keeping the knee in its bent position. Slowly place your foot down with control. Repeat the move with your right leg. And do 5 lifts with each leg. The next stretch. Sit upright and look straight ahead. With your right hand, hold down your left shoulder. In this position, tilt your head slowly to the right and hold the stretch for 5 seconds. Repeat this for the left side. Before stretching 3 times on each side. The ankle stretch. Sit upright and grip onto the sides of the chair. Straighten and raise your left leg, ensuring the foot is off the floor. With your leg in this position, point your toes away from you. Next, bend your ankle, such that your toes point back towards you. Repeat the movement 5 times for each foot and do 2 sets of these. Renungan kita hari ini berjudul Takut akan Tuhan. Terambil dari Amsal 14 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang yang terhindar dari jerat maut. Opa dan Oma, ada seorang rekan bercerita demikian kepada saya. Dia adalah seorang pegawai negeri sipil. Dia berkata seperti ini, "Her, saya sangat tergoda pada waktu itu. Tinggal tanda tangan, maka saya akan mendapatkan ucapan terima kasih dalam bentuk uang yang sangat besar." Yang dia sebutkan jumlahnya sangat besar pada waktu itu. Namun entah mengapa dalam hati saya merasa nggak damai sejahtera. Saya seolah melihat Yesus sedang melihat sambil menggeleng-gelengkan kepala, melihat kelakuan saya. Akhirnya saya menolak untuk tanda tangan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Wah, kemudian dia bercerita. Konsekuensinya adalah bahwa akhirnya beberapa waktu kemudian dia dimutasi ke daerah lain. Dan segera diangkat rekan dia yang lain yang menyatakan kesetujuan terhadap proyek yang diberikan itu. Dia berkata, dalam hati saya sempat kesal. Saya bertanya, saya marah sama Tuhan. Inikah ganjaran hidup bagi orang yang takut akan Tuhan? Inikah ganjaran bagi orang yang hidup dalam kebenaran? Saya selalu diingatkan oleh istrinya yang berkata, orang yang takut akan Tuhan tidak akan dipermalukan. Benar saja Bapak Ibu, Opa dan Oma, Amsal 14 ayat 27 mengingatkan kita akan hal ini.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Dan wujud dari rasa hormat itu adalah ketaatan terhadap perintahnya. Ketaatan kepada Tuhan itu tidak berarti bebas dari pergumulan. Malah sikap takut akan Tuhan kerap kali menghasilkan kesulitan tertentu karena bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. Kembali kepada cerita teman saya tadi. Kemudian dia dipindahkan ke satu daerah terpencil selama kurang lebih 3 tahun. Dan dia tetap merasa tidak mengerti mengapa dia harus dipindahkan, mengapa dia harus dimutasi. Namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Pada suatu hari dia mendapat kabar bahwa rekan-rekannya yang ikut tanda tangan daripada proyek ini akhirnya dinyatakan sebagai terdakwa oleh karena kasus korupsi yang mereka lakukan dalam proyek ini. Kasus ini ternyata kasus yang dia tolak, yang dia tidak mau terlibat di dalamnya, dan dia berkata, "Saya memuji Tuhan." Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak terlepas dari kesulitan. Namun, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan atas orang yang hidupnya takut akan Dia. Kiranya bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan setiap kita untuk selalu takut akan Tuhan, sebab Tuhan melihat kita dan Tuhan menjaga dan memelihara setiap orang yang hidup takut akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kami. Tuhan, tolong supaya kami dapat mempraktikkan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang benar, tidak menjadi batu sandungan. Kami sungguh-sungguh mau mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam seluruh hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam usia kami, khususnya opa dan oma, mereka pun menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan, menjadi teladan iman bagi anak, cucu, menantu, dan generasi-generasi selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.